semangat. Kita semangat ya, semangat lagi ya. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan untuk materinya, ini waktu dan dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Asia kenapa? Sakit apa? Pusing. Demam ya. Ya, semoga Asia cepat sembuh ya. Kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekarang tanggal 17. Asia ya, tapi Asia yang sakit. Oke, jadi untuk materi kita hari ini adalah kita akan membahas itu tentang kitab suci Weda. Nah, kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, apa tujuan kita mempelajari daripada kitab suci Weda? Ya, tujuan dari pembelajaran kita adalah tujuan kita mempelajari kitab suci Weda. Ya, pertama adalah peserta didik atau anak-anak bisa percaya diri untuk mempresentasikan deskripsi artinya pengertian dari kitab suci Weda. Yang kedua, peserta didik percaya diri dalam menyajikan itu artinya menuliskan. Kalau ini kan mendeskripsikan, ya, menyajikan pengertian kitab suci Weda. Yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan apa itu kitab suci Weda. Ya. Yang keempat, ada fungsinya. Apa fungsi daripada kitab suci Weda? Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat Weda. Selanjutnya, menyebutkan siapa sih pengarasi penerima wahyu suci Weda, sehingga bisa kita daripada kitab suci Weda itu. Ya. Selanjutnya, peserta didik dapat mengkodifikasikan kitab suci Weda secara sederhana. Jadi kalian bisa mengkodifikasikan, mengumpulkan, mengelompokkan kitab suci Weda. Nah, ini adalah bagaimana kalian menyajikan peserta didik, bagaimana kalian menyajikan hasil kodifikasi Weda, pengumpulan atau pengelompokan Weda. Nah, coba Pak Guru lanjutkan. Apa sih yang kalian pahami tentang Weda? Apa sih itu Weda? Ya, kitab suci dalam agama Hindu. Ada yang lagi? Coba, apa itu Weda yang kalian pahami tentang Weda? Apa yang kalian ketahui tentang Weda? Ya, kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran yang baik. Ada lagi? Kitab suci Weda sebagai sumber hukum agama Hindu. Ada yang lain lagi? Laksman? Kitab suci mengandung ajaran guru untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan dari kejahatan. Ya, menuntun ke arah yang lebih baik, menghindarkan dari perilaku kejahatan. Ya, bagus. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, bagus ya. Ini pemahamannya tentang Weda. Bagaimana apa itu Weda? Ya, jadi Weda itu memang merupakan salah satunya merupakan kitab suci daripada agama Hindu. Ya, kitab suci kita. Ya, kitab yang mengajarkan tentang kebaikan.
ya, untuk biar terhindar dari perilaku-perilaku buruk, dari tindakan-tindakan yang di luar ajaran agama. Gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih pengertian weda. Apa sih arti daripada weda? Ya. Nah, ini pertama dulu contoh weda. Pernah melihat kitab ini? Pernah membacanya? Belum. Oke. Ya, ini ada beberapa contoh ya tentang kitab suci weda. Yang pertama di sini ada catur weda. Nah, ini kalau catur weda itu rangkuman daripada weda kita semuanya. Nah, keempat weda ini yang dikenal dengan catur weda. Catur weda ini kan satu bagi semua ini terhimpun jadi satu namanya catur weda. Ya, catur weda samita, kumpulan keempat weda ini. Nah, kita punya red weda, sama weda, yayur weda, dan atarwa weda. Ada 4. Ya, inilah contohnya. Ya, walaupun belum pernah membaca, setidaknya kalian, oh ini loh contoh daripada kitab suci weda. Nah, sekarang kita akan bahas. Ya, pengertian daripada weda. Oke, Bung Fikran, bisa dibaca di Bung Fikran? Kelihatan? Coba dibaca. Kelihatan? Ayo, coba di sini, berdiri di sini. Oke, di sini. Nah, kelihatan? Stop di sini. Kata weda dapat dikaji dari 2 pendekatan, yaitu etimologi dan semantik. Kata weda berasal dari urat kata kerja yang artinya mengetahui, dan weda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijakan tertinggi, pengetahuan spiritual, yaitu tentang kebenaran harus dilakukan saksi dan ditaati sehingga akan. Oke, makasih. Oke, Mita, bisa baca ini, Mita? Adanya? Oke, ya terima kasih ya. Tadi sudah dibacakan ya. Jadi kata weda ini dapat dikaji dari 2 hal, 2 pendekatan, yaitu secara etimologi dan secara semantik. Ya, jadi kata weda yang kita kenal weda ini berasal dari urat kata kerja kata feed, ya kata feed. Feed itu artinya mengetahui. Dan weda itu sendiri berarti pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan suci, ya. Kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijakan tertinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran yang abadi, ya. Jadi ajaran suci atau kitab suci sumber ajaran agama Hindu. Jadi kitab suci weda itu merupakan sumber ajaran agama Hindu, ya. Jadi kitab suci weda yang kita miliki itu sumbernya ajaran agama Hindu, etika, upacara itu ada dalam. Nah, dilihat kalau menurut dari Maharishi Sayana, ini adalah pendapat kata weda itu berasal dari urat kata vid yang berarti untuk mengetahui, dan weda yang berarti kitab suci yang mengandung ajaran hukum untuk menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan dari bentuk kejahatan. Ya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Laksman, ya. Mengandung ajaran yang baik, menuntut perilaku baik, menghindarkan dari bentuk kejahatan. Jadi weda itu menuntun umatnya untuk selalu berperilaku baik dan menjauhkan diri dari perilaku buruk, gitu.
Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, nah ini kita lihat fungsi daripada weda. Ya, ada 5 fungsi weda. Ya. Fungsi yang pertama adalah weda sebagai sumber kebenaran etika dan tingkah laku. Sumber kebenaran etika dan tingkah laku. Artinya di dalam weda itu berisikan pengetahuan tentang kebenaran etika, hal-hal baik, bagaimana kita berperilaku yang baik, itu diajarkan. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi segala sumber pengetahuan tentang kebenaran etika, kebenaran perilaku itu ada di dalam weda. Yang kedua, ini ya, teman-teman guru baca. Weda sebagai fungsi agama itu sebagai penuntun umat manusia dalam usaha menegakkan hukum. Ya, maksudnya ada yang tahu maksudnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak? Weda sebagai kitab suci agama Hindu dipergunakan sebagai penuntun umat manusia dalam usaha mencapai. Artinya seperti ini. Weda itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu maksudnya. Weda itu dijadikan sebagai petunjuk hidup dalam berperilaku. Nah, dalam kehidupan kan kita juga punya pedoman ya, aturan seperti itu. Oh ini artinya acuan kita dalam berperilaku. Oh dalam weda kita diajarkan untuk berperilaku baik. Nah, kita harus mengamalkan ajaran tersebut. Gitu. Kita berpedoman dari weda. Ya, apapun tindakan kita berperilaku berjalan sesuai dengan pedoman. Oh, weda mengajarkan kita harus rajin sembahyang. Kita rajin sembahyang. Apakah sudah rajin sembahyang? Ya, berapa kali sehari sembahyang? 2 kali. Oke. Sekali. Ya. Malam. Ya. Jadi kalau bersembahyang, sembahyang apapun. Ya. Tapi dalam ajaran agama kita yang hal yang sederhana kita pahami, kita sudah kenal adalah ada trisandil, sembahyang atau mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, sore. Itu ya, kita sembahyang paginya sebelum berangkat sekolah kita harus sembahyang berdoa, siangnya sembahyang, sore habis mandi kan sore-sore udah mandi ya, sembahyang. Apa tujuannya sembahyang? Untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Ya, kita harus selalu ya melakukan yang benar. Ya, pada Sang Hyang Widi. Tadi kita sudah berbahas tentang kehidupan karena bagaimana kita melakukan hubungan yang harmonis kepada Sang Hyang Widi. Yang parahyangan. Nah, salah satunya kan sembahyang. Itu adalah bagaimana kita menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan Sang Hyang Widi. Gitu. Ya. Selanjutnya yang C, kalau Weda memberikan jaminan terhadap keselamatan makhluk hidup di dunia baik sekarang maupun yang akan datang. ya. Weda memberikan jaminan terhadap keselamatan makhluk hidup di dunia baik sekarang maupun. Jadi di dalam ajaran agama itu, ya, apapun perbuatan kita di dunia saat ini itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita esok ataupun yang akan datang. Ya. Dalam ajaran agama Hindu kan kita mengenal yang namanya konsep karma pala. Pernah dengar konsep karma pala? Apa itu karma pala? Ya, bagus ya. Apapun perbuatan kita
kita akan mendapatkan pahalanya. Kalau berbuat baik, pahalanya juga baik. Kalau berbuat buruk, pahalanya buruk. Ya. Di Medan itu kan diajarkan bagaimana berperilaku baik. Kalau kita mengamalkan ajaran Medan, tentu itu akan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Kalau kalian mempelajari Weda, mengamalkan ajaran Weda, dijamin kalian akan mendapatkan sesuatu pahala yang baik. Tapi kalau kalian tidak mengamalkan ajaran Weda, melanggar ajaran agama, itu kalian akan mendapatkan hal yang buruk atau tidak baik juga, gitu ya. Saya D. Oke, siapa? Ai. Weda merupakan ajaran kebenaran sehingga saat diamalkan oleh umat Hindu di dunia. Ya, Weda merupakan ajaran kebenaran sehingga sangat diutamakan oleh umat Hindu. Jadi Weda itu dijadikan hal yang utama. Dan setiap aktivitas kehidupan Weda itu menjadi hal yang utama. Weda yang dijadikan pedoman. Ya, apalagi kita yang beragama Hindu tentu hal yang menjadi acuan utamanya adalah Weda. Bisa dipahami? Bisa? Bisa tuh. Oke. Ayo, Naura. Naura ya? Oke, Naura. Weda merupakan keimanan dan keyakinan sama mendasar dalam usaha membebaskan jiwanya untuk mencapai tujuan akhir, yaitu melaksanakan tugas kita yang tidak. Ya, jadi Weda merupakan keimanan dan keyakinan yang sangat mendasar dalam usaha membebaskan jiwanya untuk mencapai tujuan akhir. Ya, boxer sama. Ya, oke. Hah? Toilet ya, silakan. Ya, Weda merupakan keimanan dan keyakinan yang sangat mendasar dalam usaha membebaskan jiwanya untuk mencapai tujuan akhir, yaitu moksa, menjaga kita. Ya. Ada yang tahu apa artinya moksa? Tujuan akhir kita hidup, oke? Tujuan akhir agama hidup untuk mencapai kebahagiaan. Ya, jadi mokshatam itu adalah tujuan akhir daripada agama Hindu untuk mencapai kebahagiaan, yaitu menyatunya Atman dengan Ida Sang Yang Widi atau Brahman. Ya, itu adalah konsep daripada moksa. Ya. Tujuan akhir agama Hindu untuk mencapai kebahagiaan, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman atau Ida Sang Yang Widi. Weda merupakan keimanan, keyakinan, ya, yang mendasar. Jadi Weda itu diyakini bahwa kita sudah menerapkan ajaran Weda, kita akan mampu mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ajaran agama yang bersumber dari Weda, tentu kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Maka tujuan daripada kita hidup itu akan tercapai, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Ya, kita tadi tentang fungsi daripada Weda. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Fungsi daripada Weda itu ada 5. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kita lanjutkan, yaitu tentang sifat-sifat Weda. Nah, sifat Weda ada 4. Yang pertama, Weda itu dikatakan tidak berawal. Ada yang tahu kenapa Weda dikatakan tidak berawal? Ya. Ada yang tahu? Ya, yang siapa tadi mau?
Ya. Weda itu tidak berawal. Artinya, ya, weda itu ada yang tahu awalnya dari mana? Weda itu ada saat alam semesta ini. Jadi weda ini tumbuh, ya, saat alam semesta tidak ada awal. Ya. Yang kedua, weda ini tidak berakhir. Jadi weda ini tidak ada akhirnya. Weda itu akan selalu ada sampai kapanpun. Ya. Dan weda berlaku sepanjang zaman. Ya. Dari zaman dulu, zaman sampai zaman Treta Yuga, Dwapara Yuga sampai zaman Kali Yuga, weda itu masih tetap dipergunakan, masih selalu ada, selalu dipergunakan. Gitu. Sepanjang zaman weda itu tetap berlaku. Ajaran-ajaran weda itu tetap menyatu dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat, weda disebut apausian. Artinya, weda itu tidak disusun oleh manusia. Ya. Jadi tidak ada manusia yang, ya, membuat weda. Tapi wahyu weda yang diterima oleh para maharsi. Ya. Ya. Wahyu itu diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widi, diterima oleh maharsi. Jadi sumbernya weda itu ada dari mana sumber weda? Sumber weda dari mana? Ida Sang Hyang Widi, ya. Weda itu bersumber dari Ida Sang Hyang Widi. Ya, bukan manusia yang membuat weda. Gitu, ya. Jadi Ida Sang Hyang Widi menurunkan weda melalui wahyu suci, diterima oleh maharsi, kemudian disusun. Seperti itu. Ya, itu dari sifat-sifat weda. Ya. Ada yang kurang dipahami tadi tentang sifat-sifat weda? Sudah jelas? Mana semangatnya? Sudah jelas? Sudah. Ya. Oke. Ya, silakan. Nah, tadi Pak Guru menjelaskan sedikit tentang bahwa wahyu weda itu diterima oleh para maharsi. Nah, inilah maharsi yang menerima weda, wahyu weda. Ada berapa penerima wahyu suci weda? 7. Oke. Nana, siapa saja yang menerima? Oke, bagus. Ya, pertama dulu. Nah, jadi hafal ya, hafalkan itu ya. Jadi ada 7 orang maharsi yang menerima wahyu suci weda yang dikenal dengan sebutan apa? Apa? Saptarsi. Oke. Yang asal apa artinya Saptarsi? 7 penerima wahyu weda ya. 7 ke orang maha suci yang menerima wahyu suci weda. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Nana ada 7 maharsi. Yang pertama adalah maharsi Gersamada, maharsi Wiswamitra, maharsi Wamadewa, maharsi Atri, maharsi Baradwaja, maharsi Wasista, dan yang terakhir adalah maharsi Kanwa. Nah, ini adalah 7 orang maharsi yang menerima wahyu suci weda. Jadi setelah wahyu suci diterima oleh 7 maharsi ini, nanti akan dikodifikasikan. Ini kan baru diterima, wahyunya baru diterima oleh maharsi, kemudian nanti dikumpulkan dari ke-7 maharsi ini, wahyu-wahyu itu dikumpulkan, lalu kan nanti jadilah kitab suci. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengkodifikasikan kitab suci weda? Naura?
Maharesi biasa. Oke, Maharesi biasa atau ada apa? Nama lainnya? Ya, bagus. Ya, Kresna Dwipayana. Nah, jadi Kresna Dwipayana. Ya. Ya, ini ya kodifikasi Weda. Wahyu suci dari Tuhan yang diterima Maharesi dikodifikasikan oleh Maharesi biasa atau Kresna Dwipayana yang dibantu oleh berapa muridnya? Ya, empat orang muridnya. Muridnya yang pertama siapa? Maharesi Pulaha. Dia itu menghimpun mantra-mantra menjadi Rigveda. Oke. Yang kedua, Maharesi siapa? Jaimini. Menghimpun mantra-mantra menjadi Samaweda. Yang ketiga, Maharesi siapa? Nah, yang lain suaranya mana? Maharesi Waisampayana menghimpun mantra menjadi Weda. Yang keempat, Maharesi Sumantu menghimpun mantra-mantra menjadi apa? Atharva Weda. Nah, keempat Weda ini yang disebut inilah yang dikenal dengan sebutan apa? Sebutan apa? Catur Weda atau mungkin sering dikenal dengan istilah Catur Weda Samhita. Ya, sering dikenal dengan istilah atau sebutan Catur Weda Samhita. Samhita itu artinya apa? Himpunan, bagus. Ya. Oke, silakan nanti dipelajari hafal ini ya. Ini ada hafal nih. Maharesi Pulaha siapa? Apa yang dihimpun? Rigveda. Maharesi Jaimini menghimpun mantra-mantra menjadi kitab apa? Weda. Bagus, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian beda. Ya, ini bertampilkan bagian-bagian beda. Nah, nanti ada beda atau beda, letaknya di mana? Ya. Jadi weda itu terbagi menjadi dua ya. Ada weda apa? Sluki dan Semerti. Nah, nanti tadi Pak Guru sudah sebutkan tadi tentang Catur Weda, tapi posisinya di mana Catur Weda itu? Di bagian manakah letak daripada Catur Weda? Kita akan lihat. Yo, gimana? Ada yang tahu? Ya, Weda terbagi menjadi dua, Sruti Semerti, di Sruti juga terbagi menjadi tiga. Nah, tiga bagian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Ya, Semerti ini terbagi menjadi tiga. Ya, silakan dipahami. Ini nanti untuk topik kita minggu ini. Ya, oke. Tadi kita sudah bahas tentang apa saja yang pertama? Tentang pengertian daripada Weda, fungsi Weda, sifat Weda, Maharesi penerima wahyu Weda. Itu. Ya, dan yang keempatnya tadi adalah kodifikasi daripada Weda yang menghimpun wahyu suci Weda. Oke, sekarang dari pemaparan Pak Guru tadi kita cobanya dalam kita. Ya, silakan keluarkan bukunya. Ya, latihan. Oke, dari pemaparan Pak Guru tadi, ya, silakan ditulis di ya. Masih ingat? Fungsi Weda. Ya, silakan. Silakan diingat. Tulis saja. Ya.
Langsung jawabannya. Tidak usah, ya, langsung saja.
bagian daripada weda, arti daripada weda. Fungsi weda itu untuk apa? Yang ketiga adalah sifat-sifat mereka. Apa sih sifat? Namanya saja, ya, menyebutkan namanya saja. Oke, sebentar ya. Ya. Siapa yang sudah selesai? Nita, Agung, Astar, Raisa. Ya, oke. Ayo sudah. Ya. Gimana? Berdua, kita dulu berdua. Yang pertama.
akan selesaikan dulu. Oke, nah, sudah ya, perhatikan. Kita mulai dari nomor 1. Siapa yang sudah nomor 1? Oke, banyak ya yang sudah ya. Oke, Pak Guru kasih. Raisa, silakan dibaca jawabannya. Pengetahuan suci, ada yang lain lagi? Mungkin ada yang sedikit berbeda atau berbeda jawabannya. Ya, mengandung ajaran yang baik. Oke. Oh, banyak yang beda ya. Di ini. Oke. Lagi, Riana? Kitab suci agama Hindu. Oke. Contoh? Berarti kitab suci agama Hindu yang berisi pengetahuan suci. Oke. Ada lagi? Yang beda lagi? Ya. Oke, jawabannya semuanya benar. Ya, pengertian beda. Jadi Weda itu adalah ya kitab suci agama Hindu yang berisikan tentang pengetahuan suci. Ya, siapa yang benar? Apa namanya? Oh, yang nggak benar tidak buat, belum selesai. Oke, jadi semua yang benar ya. Oke, jadi kalian sudah memahami apa artinya pengertian daripada Weda. Nah, yang kedua, ayo, sudah yang kedua, ya, Ai. Sebutkanlah fungsi Weda. Yang pertama, untuk menjelaskan ilmu kebaikan. Yang kedua, menuntun agama Hindu ke jalan yang benar. Ya, menuntun ke jalan yang benar. Yang lain lagi, mungkin ada yang mau menambahkan jawabannya. Nana? Ya, oke. Menuntun ya, menuntun umatnya berperilaku yang baik ya, sebagai pedoman ya, sebagai pedoman hidup, menuntun perilaku yang lebih baik itu. Fungsi Weda adalah kitab suci yang menuntun ke ajaran. Iya, itu oke. Bagus ya. Itu tadi ya, menuntun menjadi pedoman ya. Itu fungsinya. Nah, yang ketiga, sekarang bisa, yuk, Dita. Iya. Ada yang lain lagi? Ayo. Oke, ya. Ada 3 ya. 4. Disebutkan nomor 3. Lagi? Nomor 3. Oke. Weda tidak pernah hilang. Weda tidak pernah hilang. Nah, maksudnya mungkin Weda berlaku sepanjang masa itu ya. Jadi ya, Weda tidak berawal, Weda tidak berakhir, Weda berlaku sepanjang masa. Weda itu tidak disusun atau dibuat oleh manusia, tapi Weda itu diturunkan oleh siapa? Ide Sanghyang Widi. Ya, yang keempat. Oke, Lakman. Jelaskanlah pengertian kata resi. 7 resi penerima wahyu Weda. 7 Mahasi penerima wahyu Weda. Siapa yang salah? Ada yang salah? Ya, jangan sampai ada yang salah ini ya. Nah, jadi semua benar ya. Kecuali yang tidak buat. Terlalu. Ya, satu orang ya. Ini pertanyaannya. Nah, nanti baru apa itu sabta resi? Sabta 7 resi. Orang suci. 2 orang penerima. Nah, yang terakhir yang kelima. Oke, Naura. Oke. Ya, Dana, bilang. Gacamada Samitra arti warna dewa warna wajah Azista Allah. Ya, warna dewa. Benar ya. Coba. Ada masih salah huruf ya. Oke. Siapa namanya? Ini dah. Bersama
Ya, siapa lagi mengulang? Oke, ya. Apa? Ya, yang benar bacanya aja. Bharadwaja. Ya, tadi juga Riana bukan Warmadewa, Wahmadewa. Ya, kampusnya ada Warmadewa. Ya, Wahmadewa ya. Maksudnya mungkin yang benar cuma kelebihan. Oke. Coba coba ulang, coba. Oke. Si Bersamaja, Wiswamitra, Wamadewa, Wasista, Bharadwaja, Atri, Kanwa. Ya, ada 7 ya. Itu di apa ya? Siapa? Bersamaja, Wamadewa, Wiswamitra, Atri, Wasista, Kanwa, Bharadwaja. Ya, ada 7. Ya, itu. Ya, ada yang salah? Ada yang jawaban salah? Semua benar? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada yang tidak kuat? Ya, Bung Fikram. Ya, perhatikan ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini dari 5 soal yang sudah Pak Guru berikan dan sudah kalian kerjakan. Nah, semua sudah mendapatkan hasil yang baik ya, semua hampir 98% sudah benar. Nah, 1 orang aja yang ada tidak. Nah, ya. Oke, itu tadi materi kita tentang apa materi kita? Tentang weda, pengertian daripada weda. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang weda? Apa yang kita pelajari tentang weda? Oke, ayo. Ya, pengertiannya apa itu? Ya. 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 Oke, bagus. Ya, itu. Ya, jadi dapat kita pahami ya, Pak Guru simpulkan kembali bahwa kitab suci Weda atau Weda itu sendiri merupakan sumber ya, ilmu pengetahuan ya. Merupakan kitab suci agama Hindu yang berisikan tentang pengetahuan suci. Itu tentang Weda. Ya, Weda itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah sebagai pedoman hidup. Ya, pedoman kita untuk berperilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi dan Weda itu ya tidak berawal, tidak berakhir, dan dipergunakan sepanjang zaman. Ya, itu ya sifat Weda. Dan Weda itu ya diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widi, diterima oleh Saptarsi. Nah, kemudian setelah diterima oleh Saptarsi, Wahyu Weda itu kemudian dikodifikasi, dikumpulkan oleh Maharasi Vyasa yang dibantu oleh 4 orang muridnya, barulah tercipta yang namanya Catur Weda. Gitu ya. Itu materi kita ya, hari ini. Ini untuk di rumah masih kerjakan di rumah ya, membuat bagannya saja ya. Oke, nanti Pak Guru bagikan ya, nanti dikit. Oke, nah itu untuk materi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, untuk materi berikutnya nanti kita akan lanjutkan terkait bagian dari kitab Weda. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini,
Lalu cukupkan sampai di sini, silakan. Para Santi. Oh, Santi, Santi,